Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Ya, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak ibu, hari ini kita masuk di subtema yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita memulai sesuatu, kita harus mulai dengan doa. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kau masih memberkati kami Tuhan, sehingga pada saat ini kembali kami memulai pembelajaran kami. Walaupun kami hanya menonton video pembelajaran Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat dan juga pengetahuan buat anak-anak didik kami, agar anak didik kami memahami materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak ibu, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Atau pernahkah kamu juga berteriak di kamar mandi? Oke, hari ini kita masuk di pembelajaran IPA. Silakan buka buku paket kamu halaman 151. Nah, bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya ketika kamu berteriak di tanah lapang? Iya ya. Nah, hari ini kita masuk di materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi itu akan dapat dipantulkan. Penyerapan bunyi. Nah, bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Beda dengan yang dipantulkan. Kalau yang dipantulkan tadi benda yang keras, kalau yang diserap itu yang lunak. Nah, benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, tahu ya karpet ya, goni, kertas, kain busa, dan wol. Nah, benda-benda tersebutlah yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Misalnya dinding-dinding langit gedung bioskop atau gedung pertemuan dan juga studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya terjadi gaung atau kerdam. Apa sih gaung atau kerdam? Yuk kita pelajari. Nah, macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama tadi gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya itu tidak jauh dari sumber bunyi. Kamu lihat ini ada kamar ya. Jadi ketika kita berteriak di kamar, bunyi yang dipantulkan itu tidak jauh suaranya dari suara kita, seperti itu. Nah, hal itulah yang menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, pemantulan dan penyerapan bunyi seperti ibu katakan tadi, bunyi dapat dipantulkan diserap oleh benda tertentu. Ya, bunyi dipantulkan jika mengenai benda keras. Kalau yang dapat diserap itu benda lunak. Nah, contoh benda-benda yang dapat diserap bunyi seperti ibu katakan tadi ya. Yang dapat dipantulkan itu kaca, dinding, dan logam. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi tadi adalah karpet, karet, busa, dan juga kertas. Nah, coba perhatikan gambar ini. Misalnya ini sebuah gedung pertemuan. Lantai dan dinding ruang pertemuan itu dilapisi karpet anak-anak ibu. Ini ya, ini karpet nih. Ini karpetnya ya. Nah, dilapisi karpet tujuannya itu untuk menyerap atau meredam bunyi tersebut. Jadi suara dari dalam ruangan tadi tidak bising atau tidak terdengar keluar ruangan, seperti itu. Nah, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar itu menjadi tidak jelas. Nah, gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi
dan dinding pantul itu sekitar 10-20 meter. Hal inilah yang menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan itu dengan bunyi asli. Contohnya, seperti ini. Suara di tepi tebing. Mungkin kita pernah berteriak atau menjerit, ya. Jadi suaranya itu tidak begitu kedengaran. Sama seperti suara ketika kita di kamar mandi. Oh, seperti itu kan. Atau kamu bernyanyi-nyanyi. Jadi suaranya itu tidak begitu jelas, ya. Nah, contoh berikutnya, misalnya kamu berteriak di hutan lah, atau seperti itu kan, nggak mungkin juga kamu berteriak di gua. Jadi misalnya kita mengucapkan apa kabar, jadi pantulan suaranya itu menjadi apa ka itu jadi pa, bar itu jadi kabar. Jadi pantulan suaranya itu tabrakan dia, anak-anak ibu. Itu tadi contoh dari gaung, ya. Ini. Nah, yang kedua, bunyi pantul yang kedua itu adalah gema. Pernah suara kamu bergema atau kamu menjadi oh, seperti itu, ya. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Jadi hal itulah yang menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli. Jadi pantulan suara itu yang duluan terdengar lalu bunyi asli, ya. Nah, gema sering terjadi di gua, lembah, bukit yang jarak jauhnya serta permukaannya keras dan juga rapat. Nah, pengertian gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Itu yang Ibu katakan tadi. Jadi memantul dulu suaranya baru terdengar diikuti oleh bunyi asli. Seperti itu, ya. Gema sering terdengar jika kita berteriak itu di gua, lembah, bukit yang jarak jauhnya serta permukaannya keras dan juga rapat. Nah, misalnya kita mengucapkan kata ini di tepi atau di bawah kaki gunung, ya. Misalnya kita mengucapkan kata apa kabar. Jadi pantulan suaranya itu menjadi apa kabar. Jadi gitu dia suaranya itu. Nanti kita baca lebih lanjut. Nah, ini seperti contoh gema. Kita berteriak atau kamu berteriak kamu jalan-jalan ke Brastagi, kamu lihat pemandangan di sana, kamu bisa memanggil temanmu, misalnya Deren. Seperti itulah kira-kira contoh gema itu, bergema dia suaranya, ya. Sama seperti ketika kita juga berteriak di tanah lapang. Nah, jadi bunyi pantul itu mempunyai manfaat. Yang pertama itu mengukur kedalaman laut. Yang kedua, kita mengetahui kedudukan kapal selam. Jadi dari bunyi pantul itu kita bisa tahu, lalu kita bisa mengetahui letak ikan-ikan di laut. Ada juga manfaat bunyi pantul, ya anak-anak ibu. Nah, itulah tadi untuk muatan IPA. Kita masuk di muatan SBDP, anak-anak ibu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar formasi tari bunga jompa, ya. Ada formasi zigzag, huruf O, huruf V, ya kan? Nah, hari ini kita menari dengan iringan alat musik. Yang faktor pendukung tari itu pasti adalah lagu dan alat musiknya, ya. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Disesuaikanlah dengan lagu yang ada. Nah, ini contoh-contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari. Ada gendang, ya, ada tamborin, ada marakas, dan ada gamelan. Jadi alat musik inilah yang digunakan untuk mengiringi sebuah kontes tari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan itu apa sih? Ya kan? Pementasan itu adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton pastinya, ya. Nah, hal apa yang harus kita perhatikan saat mementaskan tari? Yang pertama itu gerakan dan teknik menari. Itu terdiri dari 4. Jadi yang pertama itu semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan juga sesuai dengan irama. Jadi harus sama lagu dengan gerakan supaya enak dipandang mata. Yang terakhir itu gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian. Jadi kalau lagunya cepat, tarian pun cepat. Kalau lagunya lambat, alat musiknya pun lambat. Jadi kita harus juga menari dengan lambat. Jadi seirama dia. Nah, yang kedua hal yang kita perhatikan yaitu ekspresi.
Nah, tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Jadi ekspresi wajah itu menunjukkan pesan dan tarian yang dapat dipahami oleh penonton. Mungkin ekspresinya lagunya itu menceritakan kesedihan. Jadi wajah kita itu pun harus upayakan sedih, kalau bisa sampai meneteskan air mata. Itu yang namanya ekspresi penjiwaan ya. Jadi sesuai dia dengan yang ditarikan. Nah, setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apresiasi. Apa sih Bu apresiasi? Itu adalah penilaian terhadap suatu karya. Jadi dalam karya seni itu ada apresiasi yang dilakukan dengan mengenali atau menilai dan menghargai makna nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, karya ekspresi tadi bisa diungkapkan penonton lewat tepuk tangan. Seperti itu, berarti memberikan aplaus, memberikan penghargaan kepada yang menari. Anak-anak Ibu, tugas kamu ini nanti kamu buka lagi videonya, kamu tonton supaya kamu lebih paham. Tugas SBDP juga ada 4, kamu kerjakan dan tulis dengan rapi. Anak-anak Ibu jangan lupa cantumkan tanggal dan juga muatan pelajaran di sudut kanan atas bukumu. Terima kasih, tetap semangat anak-anak Ibu, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Shalom.